Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi mengenai pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda modul 3 proses manufaktur. Baiklah, untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya, kemudian ada Fadli, kemudian ada Alfian, kemudian ada Mutia, Dian, dan Raihana. Baik, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada latar belakang. Mesin bubut merupakan salah satu mesin yang sangat berpengaruh dalam keteknikan dan perbengkelan karena bisa mengerjakan yang berupa benda kerja berbentuk silinder ataupun pipa pejal dan pipa dengan ukuran yang menyesuaikan dengan ukuran mesin tersebut. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses grinding merupakan bagian dari proses finishing yang digunakan untuk menghilangkan bagian dari benda kerja yang tidak rata. Kemudian dalam praktikum kali ini dijelaskan mengenai pengertian mekanisme dari mesin bubut dan mesin gerinda. Selain itu juga diuraikan bagian-bagian dari mesin bubut dan mesin gerinda. Masuk ke landasan teori, yang pertama ada mesin bubut yang merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata pahat sebagai alat untuk menyayat benda kerja. Mesin bubut biasa digunakan untuk mengerjakan benda kerja yang berbentuk silindris. Adapun jenis-jenis mesin bubut yaitu diantaranya mesin bubut ringan, mesin bubut sedang, mesin bubut standar, dan mesin bubut meja panjang. Untuk fungsi bagian dari mesin bubut yaitu yang pertama ada kepala tetap untuk menyangga poros utama. Yang kedua ada kepala lepas sebagai dudukan senter putar, senter tetap, cekam, dan mata bor. Kemudian meja mesin sebagai dudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga. Dan yang terakhir ada apron dibagi menjadi 3 yaitu eretan memanjang, eretan melintang, dan eretan atas. Untuk yang selanjutnya yaitu gambar mesin bubut dan keterangan. Untuk gambar dan keterangan bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari pahat bubut. Yang pertama ada pahat bubut rata kanan yang arah pemakanannya dari kanan ke kiri. Kemudian pahat bubut rata kiri yang arah pemakanannya dari kiri ke kanan. Kemudian ada pahat muka yaitu untuk membubut permukaan ujung benda. Kemudian pahat potong yaitu untuk memotong benda kerja. Pahat ulir yaitu untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Kemudian pahat alur yaitu untuk membuat celah alur. Pahat bentuk yaitu pahat yang pemotongannya sesuai dengan mata potongnya. Kemudian pahat kamfer yaitu untuk menumpulkan bagian benda kerja yang tajam. Selanjutnya ada pahat bubut rata dalam yaitu untuk membubut lubang. Kemudian pahat bubut facing dalam yaitu digunakan untuk meratakan bagian muka yang ada di dalam lubang. Kemudian pahat alur dalam yang dikhususkan untuk membuat alur pada lubang. Kemudian pahat ulir dalam yaitu dikhususkan untuk membuat ulir pada lubang. Dan selanjutnya ada mesin gerinda. Di sini ada 2 yaitu ada mesin gerinda duduk dan mesin gerinda tangan. Untuk bagian-bagiannya hampir sama yaitu ada saklar yaitu untuk menghidupkan dan mematikan putaran mesin, motor listrik yaitu untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kemudian ada batu gerinda untuk memotong dan menghaluskan benda kerja. Kemudian ada meja benda yaitu tempat dudukan benda kerja. Kemudian ada handle yaitu untuk pegangan pada gerinda tangan. Yang selanjutnya batu gerinda. Batu gerinda ini merupakan alat pemotong yang digunakan dalam operasi penggilingan presesi. Dalam batu gerinda terdapat butiran-butiran batu asah, yaitu yang pertama ada aluminium oxide yang digunakan untuk menggiling baja, yaitu bahan yang dipergunakan untuk menggerinda benda kerja yang memiliki tegangan tarik tinggi, sedangkan silikon karbida digunakan untuk menggerinda pada tegangan tarik rendah. Untuk yang ketiga, diamond atau intan. Nah, diamond atau intan ini digunakan untuk menggerinda benda kerja yang memiliki kekerasan sangat tinggi. Untuk boronitrate, yaitu digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras. Dan selanjutnya tingkatan batu gerinda. Yang pertama batu gerinda lunak. Nah, pada batu gerinda lunak ini digunakan untuk menggerinda bahan yang keras karena butiran asah akan cepat lepas dan berganti dengan butiran asah yang masih baru atau tajam. Nah, untuk yang kedua batu gerinda keras yang memiliki sifat sulit untuk melepas butiran di bawah. Digunakan untuk menggerinda bahan yang lunak karena bahan lunak tidak membutuhkan butiran asah yang selalu tajam. Selanjutnya K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. K3 ini faktor yang penting untuk memproteksi kerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat di sekitarnya. Untuk memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan fisiologis. Untuk menciptakan kesesuaian antara pekerja dengan pekerja yang lainnya. Dalam K3 memiliki indikator, yaitu keselamatan kerja, di mana ada tempat kerja yang digunakan untuk karyawan dalam bekerja. Yang kedua ada mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksinya. Nah, yang kedua ada kesehatan kerja, ada keadaan dan kondisi karyawan dan lingkungan kerjanya. Untuk resiko kecelakaan tempat kerja, antara lain ada kelelahan, kondisi tempat kerja, dan pekerja yang tidak aman. Yang ketiga, kurangnya penguasaan terhadap pekerja. Yang keempat, karakteristik pekerja itu sendiri. Nah, untuk alat pelindung K3, di sini ada alat pelindung kepala. Contohnya helm pelindung.
Yang kedua ada pelindung mata, contohnya kacamata. Yang ketiga ada pelindung telinga, yaitu bisa berupa sumbat telinga. Yang keempat ada alat pelindung tangan, seperti sarung tangan. Dan yang terakhir ada pelindung kaki, seperti sepatu boot. Baiklah, untuk bab 3 sendiri ada flokat, kemudian akan saya jelaskan tentang bagaimana flokat itu, dan ini tabelnya. Ini, dan ini. Kemudian penjelasannya langsung saja. Yang pertama ada studi praktikum. Nah, studi praktikum itu apa sih? Itu adalah sebuah pemahaman mengenai prosedur ketika melakukan praktikum. Kemudian yang kedua ada studi literatur. Nah, ini digunakan untuk mencari informasi atau data atau berbagai sumber dari misalnya buku, jurnal, internet mengenai apa itu praktikum di dalamnya berisi tentang pengetahuan. Baiklah, yang ketiga ada rumusan masalah, yaitu bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Yang keempat ada juga tujuan praktikum. Tujuannya adalah praktikum dapat mengetahui dan memahami prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Kemudian yang kelima, manfaatnya, praktikan harus paham mengenai apa itu praktikumnya, prosedurnya, APD dan SOP-nya juga. Tujuannya biar nanti praktikan benar-benar memahami bagaimana tentang segi pengertian, prinsip kerja, klasifikasi, proses, metode proses, dan jenis-jenis serta cara pengoperasiannya. Kemudian lanjut, ada yang ketujuh adalah bahan yang digunakan. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama itu ada besi cor dan besi spesimen untuk mesin bubut, kemudian ada kayu dan besi spesimen untuk mesin gerinda. Kemudian yang kedelapan, ada SOP. Untuk SOP-nya, mesin bubut yaitu kita harus menyiapkan alat dan benda kerja, mengatur spindle, memasang senter, putar, kemudian benda kerja kita jepit, kemudian memasang pahat, menghidupkan mesin, kemudian kita lakukan penyayatan, kemudian matikan mesin. Kemudian SOP untuk mesin gerinda tangan, geritanya dipegang. Ini yaitu pertama menyiapkan alat dan benda kerja, meletakkan benda kerja pada rakum yang menjepitnya, kemudian kita menghidupkan mesin, kemudian mengarahkan pisau gerinda dan melakukan penggerindaan, kemudian mematikan mesin. Kemudian SOP untuk praktikum mesin gerinda duduk. Nah, gerinda duduk ini diam ya. Kita menyiapkan alat, kemudian menyiapkan benda kerja, kemudian menyalakan, kemudian mengarahkan benda kerja ini kepada mesin. Kemudian setelah itu, setelah terpotong atau setelah terjadi prosesnya, kemudian kita matikan mesin. Kita lanjutkan untuk peralatan ketiganya. Yang paling utama adalah sarung tangan dan kacamata pelindung karena rawan debu. Dan ini ada juga tambahan mungkin masker. Yang ke-10 juga ada paham. Paham ini adalah kita harus memahami bagaimana langkah-langkah tadi. Nah, ada flowsheet. Flowsheet ini adalah isinya adalah langkah-langkah dari SOP atau juga SOP dari mesin tadi. Kemudian analisis. Analisis ini menganalisis permasalahan. Masalah terbesar adalah kecelakaan dan juga penguasaan. Jadi kita harus menguasai dua hal itu, meminimalisir kecelakaan menggunakan ketelitian dan memahami pengetahuan guna memperlancar selama proses. Karena apa bisa terjadi kecelakaan kerja ditakutkan. Kemudian yang kesimpulannya bahwasanya mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerak utama berputar menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat, bekerja dengan membubut dengan gerakan berputar, sedangkan pahat atau alat potong gerakan mendatar atau melintang. Mesin gerinda itu adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah motong benda kerja dengan tujuan tertentu. Nah, kemudian kalkulus adalah selesai. Ini kita pakai dari praktikum. Ini adalah flowsheet dari mesin bubut ya, yang alat meletakkan benda kerja, pada mencekam, meletakkan benda kerja, kemudian cakam dan lain-lain. Ini adalah flowsheet mesin gerinda duduk dan ini adalah flowsheet dari gerinda tangan. Baik, mengenai analisis pembahasan. Dalam analisis sendiri, pada mesin bubut diperlukan alat-alat dan bahan, yaitu antara lain mesin bubut, mesin cor, dan mesin spesimen. Dan pada mesin gerinda ada dua jenis mesin gerinda, yaitu mesin gerinda duduk dan gerinda tangan. Dan dalam pembahasan praktikum diperlukan hal-hal yang harus diperhatikan pada proses pembuatan. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain diawali dengan pemakaian APD, kemudian perhatikan putaran spindle, perhatikan pula eretannya, dan setelah selesai matikan mesin bubut dan melepaskan benda kerja dari mesin serta lepaskan APD yang digunakan. Dalam proses mesin gerinda duduk, langkahnya diawali dengan pemakaian APD, menyiapkan benda kerja, lalu menyalakan mesin gerinda duduk dan mulai untuk menggerinda. Setelah selesai, seperti yang tadi, matikan mesin dan lepaskan APD beserta sisa-sisa penggerindaan. Sedangkan dalam proses mesin gerinda tangan, langkah-langkahnya juga diawali dengan pemakaian APD, lalu mengatur spindle, kunci, dan eratkan pada mata gerinda, lalu letakkan benda pada ragum dan mulai untuk melakukan penggerindaan. Dalam kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan dengan 3 poin, yaitu aturan-aturan, prinsip kerja, dan teknik yang diterapkan. Dalam saran, juga terdapat 3 poin. Dengan yang pertama, menggunakan APD yang baik dan benar. Lalu yang kedua, tidak bercanda saat melakukan praktikum. Yang ketiga, membersihkan dan meletakkan alat dengan baik dan rapi. Dalam daftar pustaka, kelompok kami mengambil dari sumber 8 buku dan 12 jurnal. Sekian.